embrional perang dunia satu gitu ya, satu ya. Oke. Perang banyak sekali gitu ya. Iya. Perang dunia satu, perang dunia dua gitu. Dan perang itu banyak ya. Banyak. Tapi kan yang paling terkenal yaitu perang dunia Ya, satu, satu dan dua gitu ya. Satu, dua, kemudian perang dingin. Perang dingin. Ini kita rencananya perang dunia ketiga. Insya Allah saya sudah melamar untuk panitia perang dunia ketiga. Ketuanya Prof. Musni. Ya, jadi ini Ustaz, menyangkut soal masalah perang dunia satu dan perang dunia dua yang barangkali yang kita kenal adalah menyangkut soal masalah peristiwanya ya. Itu yang menjadi catatan dan yang tercatat gitu ya, yang dituliskan oleh banyak pihak, banyak penulis menyangkut soal masalah perkaranya. Tetapi jarang sekali orang itu mengetahui tentang apa asbab sampai kemudian terjadinya perang dunia satu gitu ya. Kita jangan dulu soal satu dan duanya. Ini kita batasi dulu perang dunia satu. Nah, karena ini menarik nih Ustadz ya. Itu misalnya perang-perang yang kita kenal itu adalah tentang kejadian yang sudah terjadinya. Tetapi kita belum begitu mendalam melihat tentang apa yang melatar belakangi sampai kemudian memicunya perang dunia satu itu menarik tuh Ustaz. Saya kira ini patut untuk kemudian kita bicarakan biar kemudian menjadi konsumsi publik juga kira-kira seperti itu. Ya lebih-lebih untuk anak-anak misalnya SMP, SMA, ya termasuk ya, juga karena di itu kan masuk dalam mata pelajaran sejarah dan kan? kuliah juga ya. Nah ini kan penting untuk diketahui dan juga bagian dari pelajaran kalau bagi orang Islam itu sebagai ibroh. Terjadinya perang dunia pertama itu karena apa sih gitu ya. Nah, kita sudah sampaikan di video-video terdahulu ya. Bukan sama orang-orang terdahulu. Bukan orang terdahulu tapi video kita terdahulu. Kita sudah sampaikan bahwa adanya satu negara dengan negara lain ingin menguasai atau menginvasi negara lain ya, atau punya obsesi untuk menginvasi negara lain itu dikarenakan itu kita sebutkan ada dua ya, karena ada obsesi memimpin. Obsesi memimpin itu karena ada dua, karena hasil dari ideologi dan juga hasil dari pemikiran tentang superioritas satu rasial ya. Nah yang kedua ada obsesi untuk mengambil atau mengeruk kekayaan yang bersifat materi dari satu negara. Nah poin yang kedua inilah yang sudah terjadi di dalam catatan sejarah, salah satunya adalah perang dunia pertama itu ya. Jadi perang dunia pertama ini karena berlatar belakangan dengan latar belakang juga, gitu ya? Lebih kepada sifat materi. Baru nanti di perang dunia kedua terjadi banyak faham negara di situ. Nah itu kita akan ceritakan nanti untuk di perang dunia kedua. Tapi perang dunia pertama itu dikarenakan banyaknya di abad-abad 18-19 ya, banyaknya negara-negara Eropa yang sudah melakukan revolusi. Ya, revolusi sosial, revolusi industri. Nah, hasil dari revolusi industri menghasilkan negara-negara di sana yang kemudian saling memicu, saling memacu untuk menjadi negara-negara maju, menjadi negara-negara industrial. Nah, industrialisasi di situ itu harus ditopang dengan tadi sumber energi yang kuat, kemudian sumber bahan baku yang aman, artinya ketersediaan bahan baku. Dan yang ketiga adalah pangsa pasar hasil dari industrialisasi dari negara tersebut. Nah, seluruh negara-negara Eropa di waktu itu, ya, itu memacu dengan kencang perekonomian setiap negara, ya, sehingga menimbulkanlah persaingan-persaingan itu di antara negara-negara yang ada. Walaupun, ya, justru hasil dari memicu industrialisasi atau memicu perekonomian di bidang ekonomi di negara tersebut, sebenarnya negara-negara tersebut sudah punya itu, sumber energi itu sudah punya, kemudian sumber bahan baku sudah punya, kemudian pangsa pasar juga sudah punya. Nah negara-negara yang maju, yang memicu, yang melajukan perekonomian dengan cepat itu, mereka sudah punya tiga ini. Misalnya Italia, Jerman, Prancis, Inggris, Belgia,
Austria, Rusia dan sebagainya. Ini adalah negara-negara maju yang sebenarnya mereka sudah punya sumber energi. Dari mana mereka sumber energi? Mereka menginvasi negara-negara yang ada yang di bawahnya. Oke. Tidak hanya di Eropa, justru menginvasinya di Amerika, kemudian khususnya di Asia, Afrika. Dan hampir negara-negara yang disebutkan tadi berideologi ya. Betul. Nah, ini yang dihajar ini negara-negara Asia Afrika. Saya katakan, misalnya tadi Inggris, ya. Inggris dia sudah menginvasi Malaysia, ya. Oh yes. Kemudian Singapura, ya. Kemudian Yerusalem, Mesir ya. Mesir. Kalau Australia tidak. Australia dia nggak masuk ini. Nggak masuk. Jadi masuk, Inggris dia sudah menginvasi itu tuh negara-negara itu. Okay. Kemudian Perancis. Nah, Perancis dia sudah menginvasi negara Kamboja, Laos, juga separuh Tunisia, separuh Maroko, ya sudah dihajar sama Guinea, ya. Dihajar tuh sama Perancis. Italia juga sudah menghajar Afrika Utara. Afrika Utara itu di situ ada Libya, kemudian Maroko, Tunisia, jadi separuh-separuh dengan Perancis. Apalagi misalnya Belgia dia sudah merampok Kongo, Afrika Barat. Kemudian Austria dan Rusia sudah ambil daerah Balkan waktu itu, ya. Kemudian dan negara-negara lain termasuk Belanda, kemudian dia menginvasi negara-negara di Asia Tenggara. Maka disebutnya Hindia Belanda. Nusantara termasuk Indonesia, ya, itu sudah menjadi bahan invasinya Belanda. Mantan. Negara-negara itu, negara-negara maju itu, dia sudah menyiapkan sumber energinya. Ini yang diinvasi itu adalah sumber energi, Pak. Yes. Dan sumber bahan baku. Oke. Termasuk juga sebenarnya nanti pemasarannya ke situ juga. Ya, kekayaan alamnya ya. Kekayaan alamnya nanti ke sana juga. Jadi setelah diproses balik lagi. Ya kan? Yes. Mereka sudah punya tuh pak-paknya ya. Invasi negara-negara sudah punya. Akan tetapi tidak akan muncul itu satu negara-negara maju kecuali karena dia terus menaikkan target perekonomiannya. Sehingga muncullah bentuk greedy. Serakah, tamak. Sehingga di dalam perjalanannya terjadi gesekan-gesekan yang tadinya gesekan ekonomi, kemudian terus meluas menjadi gesekan politik dan militer. Jadi negara-negara maju ini akhirnya yang tadinya perlombaannya dalam bidang ekonomi, akhirnya merembet kepada gesekan politik dan militer, dan itu sampai mencekam, ya, sampai tegang. Tinggal hanya nunggu satu momen bom waktu ini hancur. Jadi negara-negara maju ini sebenarnya sudah bersih tegang. Jadi tidak hanya perlombaan ekonomi, perlombaan politik, perlombaan militer dan sebagainya, itu sudah menegang. Tinggal memicu sebab. Ya. Ini setiap 5 menit loh. Bagus juga, jadinya jadi penanda. Oh, sudah 5 menit. Kata dia enggak, sekarang lebih 7 menit. Nah, ini tinggal memicu peristiwanya. Momennya tinggal nunggu saja. Bom waktunya ya. Bom waktunya tinggal nunggu momen saja ini. Karena negara-negara besar ini sudah bersih tegang, makanya sampai dibuatlah itu Triple Alliance, 3 serikat. 3 serikat itu adalah Austria, Jerman, dan Italia. Ini bergabung karena punya kepentingan yang sama. Koalisi ya. Koalisi, Triple Alliance namanya itu. 3, Jerman, Italia, dan Austria. Okay. Austria waktu itu posisinya sebagai negara kekaisaran ya. Ini. Kemudian karena negara-negara ini sudah bersatu, tidak sama dengan negara-negara lain yang menjadi lawannya. Membentuk juga namanya Triple Entente. Triple Entente ini di dalamnya ada Inggris, Perancis, ditambah dengan Rusia. Bukan berarti yang gabung 3 doang, enggak. Di bawahnya banyak negara-negara. Ini yang gembongnya. Ya, negara-negara raksasanya itu ya, yang 3. Jadi 3 di Triple Alliance, dan 3 Triple Entente itu. Entente ya. Entente. Ternyata
bom waktu itu terjadi pula. Terjadi. Terjadi. Yang ditunggu Yang akhirnya ditunggu terjadi. akhirnya terjadi. Oke. 1914. Oke. Awalnya adalah negara Austria. Nah, Negara Austria tadi tergabung di Triple Alliance Oke. bersamaan dengan Eh, Italia dan Jerman. Jerman, yes. Oke. Kalau pakai whiteboard enak tanya ya, gitu. Betul. Ini 3. Nah, Austria ini kemudian ternyata berhadapan dengan Serbia. Serbia. Ya. Ini di mana tuh? Di Balkan ya. Nah, jadi begini. Tadi saya belum tambahkan. Austria dan Rusia berebut daerah invasi di daerah Balkan. Oke. Berebut di daerah Balkan. Nah, ini Austria posisinya sekarang sedang menginvasi negara-negara Balkan, khususnya yang sukunya suku Slavia Selatan. Serbia ingin mendirikan negara sendiri. Dan itu sesuai dengan Perjanjian Berlin 1878 sudah diakui bahwa Serbia bisa mendirikan negara sendiri, negara merdeka. Akan tetapi Bosnia dan Herzegovina itu tetap di bawah invasinya Austria. Nah, Serbia dia mau membuat satu propaganda politik terhadap suku-suku Slavia Selatan. Suku Slavia Selatan itu adalah suku-suku yang tergabung di dalam, yang pertama Serbia sendiri. Serbia itu sukunya Slavia. Serbia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Montenegro, apalagi Kroasia dan Slavia sendiri. Ya, itu adalah daerah-daerah di Balkan namanya. Itu daerah Balkan tuh. Suku-suku di Balkan. Suku di itu ada daerah di Balkan yang sukunya Slavia. Oh, sukunya Slavia. Sukunya Slavia Selatan. Slavia juga termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Wilayah Slavia, sukunya Slavia Selatan. Tapi Macedonia, Montenegro itu sebenarnya sukunya juga Slavia. Nah, ini sedang diprovokasi oleh Serbia agar mereka bersatu dan membebaskan diri. Nah, sedangkan Bosnia dan Herzegovina yang Bosnia itu punya ibu kota Sarajevo, itu dalam keadaan invasinya Austria. Otomatis kan kalau mereka dipropaganda untuk membebaskan diri menjadi negara merdeka sendiri, kan otomatis kerugian bagi Austria. Yes, betul. Nah, makanya Austria kalau tidak salah di bulan Juni 1914 mengirimkan putra mahkotanya ke Sarajevo, ibu kotanya Bosnia, untuk menenangkan situasi politik yang terjadi dikarenakan suku Slavia sedang meminta kemerdekaan dan sedang melakukan tadi demonstrasi dan sebagainya. Referendum ya. Betul. Ini putra mahkota yang diturunkan loh. Ngeri berarti. Oleh Australia diturunkan putra mahkota namanya Franz Ferdinand. Bukan Franz-nya itu ya, bedanya. Franz Ferdinand. Turun tuh ke Sarajevo. Ternyata ketika dia turun di Sarajevo, datanglah pasukan-pasukan misterius. Kemungkinan besar itu ada pasukan Serbia yang menembak mati putra mahkota itu. Infiltran. Berarti ya. Ini kan sudah ada bom waktunya kan? Apalagi yang ditunggu sama Australia. Austria, bukan Australia. Austria. Karena dengan kematian putra mahkota itu tentunya bagaimana berangnya kekaisaran Austria waktu itu. 1 bulan dari situ Austria menyatakan perang habis-habisan terhadap Serbia. Putra mahkota masalahnya. Putra mahkota. Dibunuh loh. Betul. Jadi provokasinya dengan kemudian itu ya, menunggu bom waktunya sampai turunlah putra mahkota ini, barulah kemudian dianggap ini ini bom waktunya. Ini bisa meledak nih, bisa memicu marah, kan? Jelas ini yang memicu pertempuran Serbia dengan Austria. Serbia itu sudah jadi negara sendiri sebenarnya kan. Cuma dia memprovokasi negara-negara atau wilayah-wilayah di Balkan itu untuk merdeka juga, untuk bersatu. Ya kan? Otomatis itu kan Austria yang tidak mau. Ketika menurunkan putra mahkota pun ternyata tidak menyelesaikan masalah, malah tertembak oleh pasukan yang tidak dikenal. Tapi itu kemungkinan besar itu dari Serbia. Tapi itu pasukan-pasukan yang tadi teridentifikasi tidak ditangkap, tidak? Banyak, Pak. Dan itu adalah bagian dari negara Serbia. Makanya Austria dia menyatakan perang terhadap Serbia. Juli 1914
itu Austria resmi menyatakan perang besar terhadap Serbia. Wow. Tapi Serbia tidak mau kalah karena di belakang Serbia itu ada Triple Entente, Pak. Oke, negara Di sananya raksasa juga ada nih. negara raksasa. Prancis langsung menyatakan kami siap membantu Oke, Serbia. oke. Wah, udah rame kan? Akhirnya Austria tetap menyerang Serbia, terus Prancis menahan pertahanan bergabung dengan pertahanan Serbia. Jerman di bagian Triple Alliance itu juga menyatakan perang terhadap Prancis. Oke, jadi dia mendukung apa? Belgia? Mendukung Austria. Sorry, Ya, Austria. mendukung Austria. Oke. Jerman menyatakan perang terhadap Prancis. Oke. Kemudian Rusia merasa itu Triple Entente juga menyatakan perang terhadap Jerman. Oke. Ya kan? Akhirnya Jerman juga menyatakan perang terhadap Rusia. Inggris tidak mau kalah, kami membantu Prancis. Wah, luar biasa. Jadi dalam 1 minggu terjadi 5-6 negara raksasa yang bertempur habis-habisan, Pak. Dalam 1 minggu. Dalam Mereka- waktu 1 minggu. 1 minggu mereka saling memberikan pernyataan perang terhadap negara satu dengan negara lainnya. Itu adalah negara raksasa. Jadi itu bukan 1 minggu, itu pernyataan perang ya, tetapi sudah dijalankan Sudah perangnya. Oh, 1 Udah minggu. langsung itu. 1 minggu Ya. itu kalau misalnya kita lihat, Makanya waktunya sedikit. ketika invasinya ini cepat, Pak. Invasinya Jerman itu ketika menyatakan dia perang terhadap Prancis, Prancis. itu mereka langsung melakukan penyerangan dan Wow. itu langsung menerobos Belgia. Belgia baru kemudian masuk ke Prancis, masuknya ke Sungai Marne. Tapi di Sungai Marne mendapatkan pukulan keras juga dari Prancis. Prancis yang kemudian dibela juga Rusia. Jadi Jerman dalam satu waktu dia mengadakan front peperangan di 2 tempat, bagian barat dan bagian timur. Bagian timurnya, bagian baratnya bersama Prancis, bagian timurnya bersama Rusia. Jadi dalam satu waktu Jerman harus berhadapan 2 negara raksasa, Prancis dengan Rusia. Di belakangnya lagi itu dibantu sama Inggris. Luar biasa itu. Akhirnya dikarenakan ini tidak seimbang, Italia juga bergabung di situ. Tetap tidak seimbang. Di dalam catatan perang 2 tahun 1914 sampai 1916, kalau dilihat dari perbandingan tentara, maka tentara yang datang dari Triple Alliance itu lebih kecil daripada Triple Entente. Makanya sering banyak mengalami kekalahan di setiap front untuk yang Triple Alliance daripada yang Triple Entente. Makanya di 1916 Jerman mengadakan perdamaian dengan pasukan Triple Entente itu. Tapi Ini pasca 2 tahun berjalan. pasca 2 tahun perang, Pak, dan itu sudah menghabiskan banyak anggaran Iya. negara. Makanya Jerman pun daripada terus peperangan yang tidak kunjung selesai ini, Iya. Eropa habis. Ini yang bertempur bukan hanya yang saya katakan ini, tapi negara-negara di Iya. bawahnya juga ikut bertempur, Iya. termasuk semua juga yang berafiliasi itu ikut campur. ya, semua saling yang berdekat gitu ya. berafiliasi saling bertempur. Jadi saya katakan hanya negara raksasanya saja, negara yang di bawahnya, yang di bawah Triple Entente maupun Triple Alliance itu mereka juga bergabung. Iya. Termasuk juga di dalamnya ada Turki Ottomani yang bergabung ke Triple Alliance, yang bergabung dengan Jerman, Italia, Oke. ya, dengan Austria itu. Austria. Oke. Nah, saya tidak bicara Turki Utsmani dulu, Iya, nanti itu di belakang saja, sedikit saja. Nah, baru kemudian di 1916 pasukan dari Jerman atau negara Jerman meminta perdamaian. Diterima oleh Triple Entente. Boleh mengadakan perdamaian, akan tetapi syaratnya A, B, C, D. Dan menurut Jerman ini sangat memberatkan. Kalau mereka mengikuti syarat yang disampaikan oleh Triple Entente, tentu sama saja merugikan, sama saja kita sudah kalah perang. Nah, akhirnya Jerman membatalkan perdamaian. Gak usah ada perdamaian, bertempur lagi 2 tahun ke depan. Dari 2 kubu besar, Triple Alliance dan Triple Entente. Ini melibatkan sampai ke Amerika, kemudian Kanada, kemudian Cina, kemudian Tokyo dan sebagainya. Jadi sampai ke New Zealand, ke daerah-daerah Australia, ya. Jadi sampai melebar ke wilayah-wilayah lain Perang Dunia I itu. Jadi
akibat yang dirasakan bukan Eropa sampai hancur-hancuran, tapi di luar Eropa pun terkait kedua triple itu ya. Terkait kedua triple itu, akhirnya mau tidak mau mereka harus mengadakan peperangan pula. Akhirnya 1918 Bulgaria itu di bawah Triple Alliance. Dia sudah menyatakan menyerah di dalam peperangan dan mengadakan perjanjian. Itu diikuti oleh negara-negara yang terafiliasi ke Triple Alliance. Terus akhirnya banyak yang sudah mengalami kekalahan. Triple Entente otomatis di atas angin dong. Yes. Jerman masih terus berperang sampai Jerman kemudian mendapati banyak kekalahan dan kerugian yang tidak bisa lagi ditopang oleh negara Jerman. Sehingga 1919 alias 1919 itu Jerman menyatakan menyerah. Akhirnya di 1919 Jerman menyatakan menyerah dengan muncul perjanjian Versailles itu. Ya, perjanjian Versailles yang kita kenal ya. Yes. Di 1919 itu adalah berakhirnya Perang Dunia I. Sedangkan Turki Utsmani yang sudah babak belur, Pak. Akhirnya seluruh yang menjadi kekuatan Turki Utsmani dan wilayah-wilayah yang di bawah Turki Utsmani, dikarenakan Turki Utsmani juga mengalami kekalahan dari Triple Alliance, itu negara-negara atau wilayah-wilayah di bawahnya itu sudah harus diserahkan kepada Triple Entente sebagai pemenang Perang Dunia I. Sehingga seluruh yang di Timur Tengah khususnya lagi Mesir, kemudian Yerusalem dan sebagainya, akhirnya harus diberikan kepada Inggris ya, dan diberikan kepada pasukan Arab yang bergabung dengan Inggris. Jenderal Inggris waktu itu kalau tidak salah Jenderal Allenby itu memimpin pasukan untuk menggempur Turki Utsmani yang sudah lemah di kota Baghdad sampai Aleppo, habis itu. Akhirnya dari situlah kue dari hasil peperangan diberikan kepada Inggris. Dan Yerusalem semua diberikan kepada Inggris. Dan nanti yang kemudian Inggris ini dilobi oleh Yahudi untuk meminta tanah Palestina. Sebenarnya ada ujungnya juga ke sana kan. Betul. Turki Utsmani sudah mengalami banyak kekalahan di setiap front. Sampai-sampai hanya tinggal Istanbul. Sampai-sampai hanya tinggal Istanbul tuh. Ya. Tinggal Turki hari ini ya. Ya, tinggal Turki hari ini tuh. Betul. Dan terjadilah kemudian perjanjian di 1920 untuk perjanjian khusus tentang Turki Utsmani yang disebutnya itu perjanjian Serves. Selesailah Turki Utsmani, hancurlah di 1924, dibubarkan. Jadi 1920 itu adalah kehancuran kesultanan. Ya, kehancuran kesultanan. Dan di situ saya tidak berbicara lagi si Mustafa Kemal, karena si Mustafa Kemal juga di dalam waktu yang bersamaan Turki dari dalam itu dihajar juga. Ya. Jadi Turki itu sedang berperang di luar, di dalamnya dihajar pemberontakan, kudeta oleh si Mustafa Kemal itu. Ya, sehingga 1920 itu sebenarnya Kesultanan Turki itu sudah hancur. Barulah kemudian diundang-undangkan 1924 raja atau sultan atau khalifah terakhir dari Turki Utsmani sudah tidak menjabat lagi dan sudah keluar dari Turki. Sultan Jadi Abdul Hamid II terusir dari negerinya sendiri dalam keadaan menangis. Itu di 1924. Jadi 1924 itu adalah undang-undang yang legal standing ya, standing tentang pembubaran kesultanan dan sultan itu sendiri. Pembubaran kesultanan dan khalifah. Jadi kalau pembubarannya di 1920, kalau dicabutnya sultan atau khalifah di 1924. Nah, di kekuasaan setelah 1924 tidak ada lagi yang namanya Turki Utsmani atau Ottoman ya. Kerajaan Ottoman sudah tidak ada begitu. Nah, berakhirlah Perang Dunia I yang menelan kekalahan di situ adalah Triple Alliance, yaitu Jerman, Italia, Austria, ditambah dengan mitranya yaitu kerajaan Turki Utsmani yang juga babak belur di situ. Jadi Turki Utsmani ini dia adalah bagian daripada mitra
Triple Alliance. Betul. Ya? Oke. Nah, Austria juga akhirnya hancur, Pak. Austria dan Hongaria juga bagian daripada ke Triple Alliance. Dua kerajaan ini, dua kekaisaran ini juga hancur. Hancurnya dua ini, muncullah negara-negara setelah itu Cekoslovakia, kemudian Kroasia, Yes. dan sebagainya. Jadi negara-negara kecil kemudian Negara kecil yang kita lihat hari ini. Ya, itu kemudian pada muncul memerdekakan diri dan menjadi negara berdaulat. Dan itu pasca Perang Dunia I. Pasca Perang Dunia I. Jadi Perang Dunia I terjadi antara 1914 sampai 1919. Gampang untuk dihafal kan? Yes. Ya. Dan tadi penyebabnya mulai dari kompetisi di bidang ekonomi merambah kepada bidang politik dan militer sampai kemudian menghasilkan satu sebab besar terjadinya perang. Begitulah itu Perang Dunia Ini sedikit saja barangkali Ustadz ya, karena tadi sudah disentil di akhir itu menyangkut soal masalah Turki Utsmani yang kemudian juga menjadi bagian daripada Perang Dunia I dan pada akhirnya kan menjadi tiada dan yang tersisa kan cuma Turki yang kita lihat. Tadi Mustafa Kemal yang kemudian disampaikan ya kan, dia melakukan pergerakan dari dalam. Apa sebabnya dia melakukan gerakan itu? Ya karena memang dia adalah infiltran yang disusupkan oleh Amerika ya untuk menghancurkan dari dalam. Tapi dia Islam. Ya namanya infiltran dan pura-pura Islam, liberal dan sebagainya, biasalah ya. Dia liberal demokratik ya. Pemahamannya liberal demokratik. Oke. Jadi dia tidak mengakui lagi sebenarnya dari dulu karena gitu Khalifan Utsmaniyah. Di dalam referensi lain bahwa Mustafa Kemal ini termasuk dari nenek moyangnya itu adalah ada yang jalurnya kepada Yahudi. Ya, gitu. Makanya memang paling pas memasukkan dia sebagai infiltran di dalam pergerakan kudeta atau pemberontakan dari dalam negeri sendiri kepada kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani gimana tidak babak belur, Pak? Sebelum ikut Perang Dunia I saja dia sudah banyak mengalami kerugian di dalam peperangan demi peperangan di setiap tempat, di setiap wilayah. Karena memang sebenarnya sudah menurun kualitasnya, sudah menurun, posisinya sudah tidak sekuat. Sebelum terjadi Perang Dunia I saja dia sudah terjadi gesekan-gesekan kecil di dalam negaranya ya. Ya. Dan itu sudah melemah. Ya, kerajaan Turki Utsmani sudah melemah, tidak dalam kondisi yang dalam keadaan fit ya. Keamanannya sudah terancam gitu sudah terancam dan tentaranya juga sudah lesu ya. Tapi peperangan di setiap wilayah yang wilayahnya sangat besar, Pak. Turki Utsmani ini wilayahnya sangat besar. Di setiap front peperangan banyak yang mengalami kerugian dan kekalahan. Sehingga dana atau kas atau baitul mal dari kekhalifahan Utsmaniyah itu sebenarnya sudah menipis, bahkan menjadi defisit. Makanya dia harus meminta suaka. Bukan, meminta bantuan ekonomi. Hari ini dia mengambil pinjaman. Pinjaman ekonomi, pinjaman hutang lah ya. Sampai sekian miliar dolar itu ya bahasanya itu ya. Zaman itu sangat besar sekali. Pinjamnya kemana? Ke negara-negara raksasa yang terafiliasi di dalam Triple Alliance itu. Apakah kemudian ketika meminjam pinjaman itu masuk di Baitul Mal kemudian Turki Utsmani menjadi bagus menjadi tidak juga ya. Jadi karena faktornya sudah banyak sekali yang menjadikan penyebab Turki Utsmani itu sudah turun, sudah lemah ya. Itu dalam keadaan sekarat ya. Jadi menambah atau meminjam itu hanya jangan sampai mati. Artinya itu cuma untuk bisa menghidup atau mengisi perut aja gitu. Jangan sampai ke Turki Utsmani, jangan sampai mati. Karena di wilayah Timur Tengah, Mesir dan sebagainya, termasuk di Baghdad dan sebagainya, itu sudah dalam keadaan tidak bisa dijaga lagi. Makanya ketika ada pasukan Arab dan juga pasukan dari Inggris menyerang daerah-daerah itu sudah tidak bisa dilindungi. Benteng-benteng pertahanannya sudah rapuh. Sehingga sampai diubah sampai ke daerah Aleppo itu Damaskus habis itu. Jadi sudah tidak punya kekuatan lagi, ya kekuatan politik apalagi kekuatan militer di daerah Timur Tengah, sehingga mau tidak mau harus dilepaskan kepada si pemenang itu dari Triple Entente itu. Serahkanlah itu. Dan pada akhirnya mengambil alih atas akhirnya sudah akhirnya sudah dilepaskan kan dengan adanya perjanjian Versailles itu.
selain itu terjadi pemberontakan di waktu yang bersamaan, terjadi pemberontakan dari dalam di dalam Turki Utsmani itu sendiri. Jadi itu sudah jabnya itu sudah double jab. Nah, jab dari luar dan juga jab dari dalam sudah habis itu. Kalau orang tuh langsung KO, Pak. Jadi memang betul. memang secara sunatullah Turki Utsmani ini memang sudah dalam keadaan lemah. Jadi nunggu tinggal dihajar, kemudian tersungkur dan runtuh. Memang seperti itu. Dan itu sunatullah yang terjadi pada Turki Utsmani waktu itu. Baik. Begitu. Masih ada lagi kira-kira yang kemudian Mungkin menurut saya menjadi- itu ya, Oke. ya untuk di penyebab atau embrional dari Oke. Perang Dunia Satu. terjadinya Perang Dunia Satu. Ini kita dilihat dari kacamata politik, Oke. ya, lihat dari kacamata perspektif politik secara global. Termasuk juga ada ini politik Islamnya, yaitu tadi bahwa ketika Turki Utsmani sudah tidak lagi pada on the track, Oke. ya, di dalam keislaman, Ya. ya tentunya mudah sekali untuk dihancurkan oleh negara-negara itu. Karena negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance dan Triple Entente itu memiliki pemahaman yang kuat, Pak. Mereka punya ideologi sendiri. Nah, ideologinya di Triple Alliance dengan Turki Utsmani sebenarnya sudah berbeda, tapi dikarenakan tadi ada satu ikatan ekonomi yang mau tidak mau harus saling bantu, ya akhirnya terjerumus juga dalam kehancuran. Betul. Triple Entente juga memiliki ideologi, ya, pemahaman untuk negara-negara tersebut. Nanti kita sampaikan ideologi apa yang ada di Triple Alliance dan Triple Ya. Entente di Pada Perang yang Dunia kesempatan. Kedua. Ya. Karena dari Perang Dunia Satu itu akan terus menyisakan, ya, Ya. kekuatan di tahun-tahun berikutnya untuk perang lebih besar lagi, yaitu di Perang Dunia Kedua dengan perkembangan industrialisasi dan perkembangan militer, ya, senjata militer yang lebih canggih lah. Berarti itu bukan soal masalah residu ya, tetapi Betul. itu soal penyimpanan kekuatan-kekuatan. Betul. Setelah itu kan muncul lagi menghadapi kekuatan di situasi. setiap tadi dua blok itu, ya. Betul. Bahkan saya katakan bisa 3 blok untuk faham yang muncul di Perang Dunia Kedua itu ada 3 blok sebenarnya. Ada tiga blok. Tiga faham negara yang tergabung di masing-masing blok tersebut. Tapi baik. Pada Perang Dunia Satu ini terdapat dua kekuatan besar, negara-negara yang kemudian terintegrasi di dalamnya ya. Yang pertama adalah Triple Alliance dan sama Triple Entente. Entente. Oke, jadi di Perang Dunia Satu ini kita kenal dengan ini ya, dua kekuatan besar ini. Artinya di dalam ini ada 3 negara-negara besar gitu. Yang bukan berarti hanya mereka bertiga, tetapi mitra di bawahnya banyak di juga. bawahnya banyak gitu. Ya, banyak. Termasuk diantaranya adalah Turki Utsmani, ya, yang Oke. ikut di dalam pertempuran Perang Dunia Satu ini. Baik, barangkali kita cukupkan untuk soal Oke. masalah ini. Kita Mudah-mudahan sisip- bisa difahami, ya, kita Oke. sisipkan. Mudah-mudahan nama-nama negara-negara tadi bisa dihafalkan tuh. Banyak banget. Tuh. Ya, nanti soal masalah improve dari atau kelanjutan daripada Perang Dunia Satu ini kita akan kembangkan lagi di segmentasi yang lainnya. Ya seperti itulah teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.